Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sosiologi yang berjudul Berbagai Aksi Pemberdayaan Komunitas. Di sini saya Salwa Safana Ajahra sebagai moderator dan rekan saya Sarah Apriliani sebagai pemateri 1 dan 5, kemudian Ali Patus sebagai pemateri kedua, kemudian Esti Agisna sebagai pemateri ketiga, dan Randy Ruswandi sebagai pemateri keempat. Kemudian kesimpulan ada Dimas. Kemudian latar belakang akan dibacakan oleh saya. Pemberdayaan komunitas merupakan proses strategis yang melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas kemandirian dan kesejahteraan individu maupun kelompok. Dalam suatu komunitas, tujuan utama pemberdayaan adalah menciptakan komunitas yang mandiri, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi pemberdayaan ada 4. Yang pertama, pendekatan partisipasif. Yang kedua, kemitraan multi pihak. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Tantangannya adalah keterbatasan sumber daya. Kemudian dampaknya adalah peningkatan taraf hidup, kesejahteraan sosial, komunitas adaptif. Dan pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 1. Bidang sosial. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mencegah dan mengatasi permasalahan sosial seperti pernikahan dini, KDRT, kekerasan seksual, bullying, dan perdagangan manusia. Ini dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, pelatihan, pemilihan data anti kekerasan, bimbingan konseling, dan advokasi bagi korban dengan tujuan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan adil. Contohnya ada 3, yaitu sosialisasi dan kampanye, pelatih dan pemilihan duta, bimbingan konseling. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ali Patu Jawa. Yang kedua, bidang seni budaya. Upaya untuk menyelesaikan dan mengembangkan seni budaya lokal di tengah era globalisasi dan digitalisasi. Ini dilakukan melalui berbagai aksi seperti pembentukan komunitas seni, penyelenggaraan festival budaya baik secara langsung maupun digital, pengembangan wisata budaya dan inovasi produk lokal yang relevan dengan pasar modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap budaya lokal dan mencegah kepunahannya. Contoh: 1. Pembentukan komunitas seni. 2. Penyelenggaraan festival budaya. 3. Pengembangan wisata budaya. Kemudian pemateri ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nesti Agisna. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya ekonomi mereka. Tujuan utama adalah mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Contoh, pengembangan UMKM, peningkatan akses pasaran, dan ekonomi kreatif. Kemudian materi keempat akan disampaikan oleh rekan saya Randy Ruswandi. Bidang pendidikan. Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok marginal dan wilayah tertinggal. Ini dilakukan melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan kerja dan kursus, dan informal seperti pendidikan keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional. Contohnya, BLK dan kursus kejujuran, taman baca masyarakat, program belajar bersama. Kemudian materi selanjutnya, materi kelima akan disampaikan oleh Sarah Apriliani. 5. Bidang lingkungan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melestarikan lingkungan, baik melalui revitalisasi, kearifan lokal seperti pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, edukasi dan konservasi laut, hutan, dan lain-lain, pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan, hidroponik atau aquaponik, maupun pengelolaan sampah
Bank sampah tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Contohnya teknologi pertanian berkelanjutan, pengelolaan sampah, dan aksi individu. Kemudian kesimpulan akan dibacakan oleh Dimas. Pemberdayaan komunitas merupakan kunci pembangunan berkelanjutan yang melibatkan presentasi aktif masyarakat dalam berbagai sektor. Aksi pemberdayaan di bidang sosial, seni budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan saling terkait dan saling mendukung. Keberhasilannya bergantung pada pemahaman konteks lokal, penggunaan kearifan lokal, akses terhadap sumber daya, dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri. Dengan pemberdayaan yang elektif, komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan, melestarikan budaya, pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan generasi mendatang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.